supaya karena kemarin itu sesuai dengan yang kita dapat informasi kemarin itu kita baca di media bahwasanya baik. Selamat siang buat rekan media, bahwa hari ini kita sudah melaksanakan sidang permohonan Prapit nomor 24/2024/PN Jaksel, yang dimana termohon daripada Bapak Kapolda Metro Jaya CQ, Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya, dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang dimana pada sidang hari ini pihak termohon belum hadir untuk persidangan sidang pertama, yang dimana tadi Hakim Tunggal menyampaikan dalam persidangan bahwa diberikan waktu 1 minggu lagi untuk memanggil para pihak termohon. 1 minggu itu di tanggal 19 Februari 2024, seperti itu dia. Tadi di dalam persidangan ditunda jadinya. Iya, ditunda ke tanggal 19 Februari 2024. Berarti tanggal 19 itu agendanya nanti apa, Bang? Di situ nanti kelengkapan para pihak, yang dimana karena hari ini belum hadir pada sidang pertama, seperti itu dia. Update kondisinya Siska sendiri di sana seperti apa sih, Bang? Mungkin sudah melihat, menjenguk. Jadi kalau secara ini kalau kita lihat ya, secara ya ini sepintas kita lihat ya kondisinya baik-baik saja. Cuman yang dimana memang kemarin ada juga surat keterangan medis dari dokter bahwasanya klien kami Francisca Chandra Novitasari harus menjalani proses berobat jalan, yang dimana itu kemarin di rumah sakit RSUP yang berada di Sarjito, yang berada di Yogyakarta. Sarjito. Ya, seperti itu. Itu sakit apa mungkin, Bang? Kemarin penjelasan keadaan daripada pasien yang dikeluarkan oleh tim medis dari dokter RSUP Dr. Sarjito yang pada tanggal 26 Januari 2024 kemarin atas nama tim medis Dr. Roni Tri Wirasto SPKJ yang menjelaskan keadaan pasien terregistrasi di instalasi rawat jalan Poliklinik Kesehatan Jiwa RSUP Dr. Sarjito tanggal 6 Oktober dan 27 Oktober 2023. Anamnes pasien mengeluh cemas, sering panik. Diagnosis flow up exposition after psikoterapi. Kemudian moderate depressive episode. Itulah dia diagnosis daripada dokter tim medis dari rumah sakit RSUP Dr. Sarjito. Itu tanggal berapa, Bang, tadi? Itu tertanggal 26 Januari 2024 kemarin dikeluarkan. Dugaan Siska yang gangguan jiwa berarti udah dikonfirmasi kalau surat itu apa masih terus berlanjut? Jadi kami sudah menyampaikan kemarin surat permohonan penangguhan dan kami melampirkan surat keterangan medis ini, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini. Oh iya, Bang, kan kemarin dari penyidik sempat memeriksa terus katanya nggak ada sakit apa-apa. Terus apakah mau ada tes independen lagi untuk pertandingan? Iya, dengan ini kami akan mengajukan surat permohonan supaya dilakukan pemeriksaan secara independen dari psikiater dan juga psikolog
Seperti itu dia. Itu kapan tuh Bang rencananya? Eh, Hari ini kami akan mengajukan surat permohonannya Ke Polda? ke Polda Metro Jaya. Iya. Sejauh ini Berarti dari pihak abang sendiri buat ngajuin kalau Siskae gak cuma di Polda aja diperiksanya gitu. Supaya karena kemarin itu sesuai dengan yang kita dapat informasi kemarin itu, kita baca di media bahwasanya Siskae tidak mengalami gangguan jiwa seperti itu, sehingga dengan itu bahwasanya kami juga ada kemarin meminta surat keterangan dari pihak keluarga ya, melalui pihak keluarga daripada Siskae meminta surat keterangan medis yang dimana tadi yang telah kami sampaikan sesuai surat yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sarjito seperti itu. kalau kasus ini sendiri bakal berjalan berapa lama Bang mungkin selama persidangan atau Kita belum tahu ya, karena ini masih proses. Jadi proses ini terkadang kita belum tahu berapa lama prosesnya, tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur memang batasan-batasan daripada prosedur hukum ini. Cuman karena ini memang kita juga sedang menjalani proses rapid yang kita masukkan di PN Jaksel, sehingga kita tunggu dulu putusan ini dan kita lihat lagi nanti bagaimana prosesnya, apakah Siskae dilimpahkan ke kejaksaan kemudian akan didaftarkan di pengadilan negeri untuk disidangkan seperti itu. oke, berarti selanjutnya masih menunggu ini ya Bang? Iya, kita masih menunggu dulu prosesnya sidang prapit ini. Seperti itu. Sejauh ini ada permintaan khusus gak sih dari Siskae, Abang sebagai lawyernya sendiri ada permintaan Bang kayaknya harus ini ya? Jadi kalau permintaan dari Mbak Siska bahwasanya kita beliau minta tolong kepada kita supaya dibantu proses hukumnya dan beliau mempercayakan kita untuk menangani atau mengajukan setiap langkah-langkah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari pihak keluarga sendiri sudah ada yang nengok atau apa? Informasi kemarin dari pihak keluarga sudah ada yang hadir ke menjenguk klien kami Siskae di RTP Polda Metro Jaya. Oh iya Bang, kalau dari psikolog mas psikiater untuk tes kejiwaan yang independen itu udah ada menggandeng siapa gitu, udah ada? Nanti kita akan sampaikan itu dan kita sudah diskusikan kepada keluarga seperti Tapi itu. itu di luar dari Polda ya? Iya, Independen sendiri karena ya? independen, iya seperti itu. Berarti kalau memang hasilnya benar ada gangguan kejiwaan, Abang mau bersikeras untuk enggak kita adain penangguhan Iya, tentunya kita akan melakukan upaya-upaya yang dimana untuk kepentingan hukum daripada klien kita, termasuk juga kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun hingga saat ini kita belum ada konfirmasi dari pihak penyidik terkait surat permohonan penangguhan yang sudah kita masukkan seperti itu. Ya, kita tambahkan mungkin ya, langkah hukum yang kita lakukan saat ini adalah prapit, ya, yang dimana ada ketentuan di dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini adalah bagian daripada hak hukum klien kita, yang dimana dalam hal ini Siskae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lalu dijemput paksa dan ditahan. Nah, ini menjadi catatan yang akan kami perjuangkan dalam langkah hukumnya. Pertama, itu kita tadi melakukan prapit. Yang kedua, nanti langkah hukumnya tentu kita akan mengupayakan, sedang kita sudah diskusikan untuk dokter independen, ya, yang dimana kita melihat di media sudah ada jawaban ya, bahwa Siskae tidak mengalami gangguan. Nah, kita tentu coba membuat second opinion atau pembanding yang dimana supaya hak hukum dari klien kita tidak terganggu atau tidak terabaikan, ya, karena ketentuannya ada di dalam pasal 58, ya, bahwa
tersangka dalam penahanan memiliki dapat menemui atau dikunjungi atau untuk dokter pribadinya. Terlepas ini nanti ada kepentingan hukum dengan perkara ini atau tidak. Nah, tentu langkah-langkah hukum ini yang harapan daripada SISKAE sebagaimana yang tercatat atau diamanatkan di dalam pasal 82 ayat 3 butir A dalam isi putusannya, kita harapkan hakim nanti dalam hal ini hakim tunggal untuk memutus apakah ini sah atau tidak dalam penangkapan dan penahanan ini. Kalau ini tidak sah, maka penyidik wajib membebaskan daripada tersangka, yaitu dalam hal ini SISKAE. Tentu tadi ada hubungannya dengan sakitnya, ini sedang kita coba upayakan kebenaran bukti nanti akan kita sampaikan. Karena kita sampai saat ini sejak penahanan daripada Siska dari tanggal 24 Januari 2024 yang lalu sampai hari ini tanggal 12 sudah 19 hari. Tentu apakah ini ditangguhkan sebagaimana surat dari permohonan jaminan dari keluarga ataukah ini diperpanjang? Ini kita belum ada jawaban, dan sampai hari ini kita belum pernah ada melakukan pendampingan terhadap klien kita untuk BAP. Jadi kita nggak tahu, ya kan? Benar ya? Rekan Topan ya, sama Boy, sama Gusti ya, betul ya? Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari Gusti. Jadi sampai saat ini kami dari pihak penasihat hukum dari Francisca Chandra Novitasari atau SISKAE belum menerima surat apapun dari pihak kepolisian terkait dengan hasil medis yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Di sini diwakili oleh Dirkrimsus ya. Sampai saat ini kami juga belum pernah menerima isi daripada hasil daripada rekam medis tersebut. Jadi kami baru tahu dari rekan-rekan media. Bahwasannya SISKAE itu tidak terkena gangguan mental, dan hal itu sangat disayangkan ya. Kami sebagai penasihat hukum kok belum diberitahu oleh pihak kepolisian kan gitu. Hasilnya malah langsung ke media kan gitu. Kita ini negara hukum, negara administrasi, seharusnya mereka memberitahu kita apa hasil-hasil yang dilakukan atau apa hasil observasi yang dilakukan oleh tim medis Bitdokes Polda Metro Jaya untuk klien kami. Jadi kami juga ingin tahu gitu. Sampai sekarang kami belum diberitahu apapun itu. Dan kemarin kami ada memberikan surat penangguhan dan di situ ada beberapa alasan tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Bapak Topan Agung Ginting, bahwasannya di situ ada penyakit yang diderita oleh Francisca Chandra Novitasari atau SISKAE yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta. Nah, hal itu akan kita pertanggungjawabkan kepada pihak kepolisian. Ini loh bahwasannya berkasnya ada seperti itu, buktinya ada kan gitu. Jadi untuk sampai saat ini kami meminta kepada pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya agar objektif, profesional dalam melihat kasus ini, ya. Dan kami meminta juga kalau misal SISKAE itu ditahan sesuai dengan asas equality before the law, yang lain juga harus ditahan. Seperti itu kira-kira, karena bahwasannya ya klien kami tidak melakukan kejahatan menurut kami, Kami sebagai penasihat hukumnya, kami akan terus berjuang untuk memberikan rasa keadilan kepada klien kami. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditambahkan rekan-rekan sekalian? Kalau dari wawancara sebelumnya Bang, dari wawancara sebelumnya Ya. bahwa SISKAE ini benar dijebak sebelumnya atau seperti apa nih? Ya, tentu masalah dijebak atau tidak, kita tidak masih ke substansi pidananya. Yang kita lakukan adalah di dalam Prapit itu sah atau tidaknya penangkapan ini. Kenapa? Sejak dia dilakukan penahanan, penetapan tersangka, kita telah melakukan Prapit yang pertama
setelah itu langsung ditahan. Waktu itu tanggal 22 Januari sidang perdana ya, tidak hadir ya. Nah, lalu tanggal 24 ditangkap, dijemput, ditahan. Begitu dijemput, ditahan. Nah, tanggal 29 ada hadir kan, di situ kita cabut. Karena apa? Itulah makanya kita melakukan pencabutan saat itu dan kita masukkan kembali. Karena apa? Di dalam penetapan sebagai tersangka dan juga penangkapan dan penahanannya. Nah, sementara dari sisi kita melihat masih fokus di Prapit. Nanti setelah Prapit ini putus, apa langkah hukum? Ya tadi seperti yang disampaikan rekan Topan, bahwa nanti dilimpahkan ke kejaksaan dan didaftarkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Nah, ini tentu kami akan melakukan segala upaya-upaya hukum yang ada ketentuannya di dalam perundang-undangan. Oh iya Bang, itu yang dari Polda itu, mereka itu ngetes jiwanya itu belum tahu ya sama sekali itu apakah dari rumah sakit apa atau dari dokter siapa, itu belum ada info. Sampai saat ini kami Belum tidak ada. menerima surat, karena begini, cerita tanpa bukti tentu itu adalah tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Nah, kalau kami sudah menerima surat, tentu kami akan sampaikan seperti tadi dari Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Nah, itu kan ada buktinya. Dan hari ini kita dalam persidangan Prapit kan rekan-rekan bisa lihat, rekan-rekan media kan, bahwa kita hadir dan kita beritikat baik. Dan kami percaya bahwa Polda Metro Jaya akan tetap beritikat baik untuk menghadiri, dan di sini nanti hakim tunggal yang akan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan ini. Izin Bang, itu saya menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gede itu pada kapan ya Bang? Itu ada tanggalnya, ada. Jadi Siskae terregistrasi di instalasi rawat jalan Poliklinik Kesehatan Jiwa RSUP Dr. Sarjito pada tanggal 6 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023. Ada dua kali. Oh, dan baru keluar yang 26 Januari. Kita baru terima dari keluarga ini. Ini pertanggal 26 Januari. Dan sampai saat ini seharusnya Mbak Siskae atau Francisca Chandra Novitasari itu dilakukan rawat jalan, dilakukan pengobatan agar penyakit yang disampaikan teman saya tadi itu bisa sembuh. Jadi ada beberapa alasan yang kami layangkan kemarin terkait dengan penangguhan, dengan Prapit juga. Di situ juga sudah ada kami cantumkan beberapa narasi-narasi untuk majelis hakim dapat memutus perkara ini secara objektif dan sesuai dengan aturan hukum. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.